Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Nurul Jelita Humaira dari kelas manajemen 22D. Di sini saya akan menjelaskan secara garis besar mengenai bab 1, yaitu dari buku Beriska Manurung. Kita lanjut aja langsung. Jadi di bagian A ini ada pendahuluan. Di bagian pendahuluan menjelaskan mengenai akuntansi manajemen. Jadi apa sih yang dimaksud dengan akuntansi manajemen? Akuntansi manajemen ini merupakan salah satu bidang akuntan yang menghasilkan informasi keuangan untuk pengambilan suatu keputusan. Nah, jadi informasi ini tidak bisa dipublikasikan secara sembarang atau kepada siapapun ya. Kemudian yang kedua ada bagian B. Di bagian B ini menjelaskan atau menceritakan sejarah singkat akuntansi manajemen. Jadi pada abad ke-20, akuntansi manajemen dan perhitungan biaya produk ini mulai dikembangkan pada tahun 1880 sampai 1925. Nah, akan tetapi pada tahun 1914 perhitungan biaya produk ini ditekankan. Jadinya tuh perhitungan biaya produk ini tuh menggunakan informasi dan ditekankan sebagai pengambilan keputusan. Kemudian kan seiring dengan berjalannya waktu dan ada penekanan terhadap perhitungan biaya produk, nah perhitungan biaya produk ini mulai ditinggalkan. Di bagian C ini membahas mengenai akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Jadi sistem antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan ini, keduanya ini tidak dapat disatukan pada satu sistem saja. Karena keduanya ini sangatlah berbeda. Berikut ada beberapa hal mengapa keduanya ini tidak dapat disatukan. Jadi yang pertama ini, sistem akuntansi keuangan dilaporkan ini dirancang untuk menghasilkan laporan keuangan suatu perusahaan secara keseluruhan. Kemudian sistem pelaporannya ini membutuhkan waktu yang cukup lama, dan sistem pelaporannya ini menggunakan asumsi yang berbeda. Kemudian di bagian selanjutnya ada manajemen, akuntansi manajemen. Jadi akuntansi manajemen ini merupakan suatu sistem informasi. Akuntansi manajemen ini menghasilkan output atau keluaran dari penerimaan atau masukan atau input, lalu diprosesnya sampai mencapai tujuan khusus manajemen tersebut. Ada beberapa tujuan. Yang pertama yaitu penyediaan informasi untuk perhitungan biaya produk dan jasa. Kemudian penyediaan informasi untuk pendekatan, pengendalian dan evaluasi, dan yang terakhir yaitu penyediaan informasi untuk pengambilan suatu keputusan. Kemudian yang terakhir ada peran akuntan manajemen. Jadi menurut Hilton and Platt pada tahun 2016 ada beberapa peran akuntansi manajemen nih. Yang pertama yang tadi sudah saya bilang, yaitu sebagai penyediaan informasi untuk pengambilan keputusan. Kemudian untuk mengukur kinerja organisasi perusahaan. Kemudian yaitu memotivasi semua sumber daya manusia sampai mencapai tujuan perusahaan tersebut. Di bagian F ini menjelaskan mengenai tujuan dan fungsi akuntansi manajemen. Nah, akuntansi manajemen ini juga mempunyai tujuan dan fungsi. Yang kalau misalkan tujuannya kan tadi sudah saya bilang ya, untuk penyediaan informasi dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan. Kalau misalkan fungsinya, jadi fungsinya itu ada beberapa fungsi akuntansi manajemen. Yang pertama yaitu sebagai alat analisis dalam pengambilan keputusan, kemudian sebagai arsip audit, kemudian sebagai koordinasi berbagai kegiatan perusahaan, dan yang terakhir untuk mengukur dan mengawasi kinerja perusahaan. Kemudian di bagian G ini menjelaskan mengenai tren dalam akuntansi manajemen. Nah, jadi tren dalam akuntansi manajemen ini, praktik bisnis yang perlu diubah dalam akuntansi manajemen ini ada beberapa.
Yang pertama ada praktik bisnis yang perlu diubah, yaitu orientasi pelanggan, kemudian perspektif lintas fungsional, kemudian persaingan global, manajemen mutu total atau TQM, dan manajemen berdasarkan aktivitas atau ADM. Kemudian ada waktu sebagai unsur kompetitif, ada kemajuan dalam teknologi informasi, dan yang terakhir yaitu kemajuan lingkungan manufaktur. Kemudian di bagian selanjutnya yaitu di bagian H. Di bagian H menjelaskan perilaku etis dan kode etik untuk akuntan manajemen. Nah, praktek akuntansi manajemen ini berkembang dengan tujuan membantu manajer dalam memaksimalkan laba dan akuntan manajemen yang bertugas membantu manajer dalam hal ini. Kemudian Institut Akuntansi Manajemen Indonesia atau IAMI sebagai organisasi akuntan manajemen Indonesia menerapkan kode etik akuntan Indonesia yang wajib ditaati oleh semua anggota IAMI dan para pemegang sertifikat CPMA. Nah, IAMI berkolaborasi dengan Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI dan IAPI, Institut Akuntan Publik Indonesia, menyusun kode etik akuntan Indonesia sesuai dengan nota kesepahaman tentang kerjasama pengembangan profesi akuntan Indonesia. Bagian H, di bagian H menjelaskan mengenai kode etik akuntan di Indonesia. Nah, di bagian H ini ada beberapa bagian yang menjelaskan mengenai kode etik akuntan di Indonesia. Di bagian pertama ada kepatuhan terhadap kode etik, prinsip dasar etika, dan kerangka kerja konseptual. Dan yang kedua, di bagian 2 ada akuntansi yang bekerja di bisnis. Di bagian 3, akuntan yang berpraktik melayani publik. Dan bagian 4A, independensi dalam perkataan audit dan perkataan review. Dan di bagian terakhir yaitu bagian 4B, independensi dalam perikatan asuransi selain perikatan audit dan perikatan review. Selanjutnya ada sertifikasi akuntan manajemen. Nah, sertifikasi akuntan manajemen ini ada beberapa. Yang pertama yaitu sertifikat akuntan manajemen yaitu CMA. Yang kemudian ada akuntan publik bersertifikat CPA, dan yang terakhir ada auditor internal bersertifikat CIA atau Certified Inter Auditor. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.